Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, dan menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di antara kita atau kita sendiri atau keluarga kita yang masih sakit, terdapat penyakit di dalam dirinya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah sembuh semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga bagi yang masih punya masalah, Allah berikan kemudahan untuk selesaikan masalahnya. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan dimudahkan untuk menyelesaikan hutangnya, yang akhirnya agar supaya menjadi manusia yang bahagia dari dunia sampai akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Minggu kemarin kita membahas masalah tentang tasbih, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, isabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Jadi qaul sabit, perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat. Yang kemarin kita ceritakan ada 3 tempat. Yang pertama di saat bertemu dengan malaikat maut, yang kedua di saat menjawab pertanyaan munkar nakir, dan yang ketiga di saat menjawab pertanyaan hisab pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, fa amma tasbitu inda muayyinati malakil maut fa huwa ala salasati aujuhin. Dan adapun tasbit di saat berjumpa dengan malaikat maut, atau bahkan di saat kematian seseorang, itu ada 3 macam. Apa saja 3 macam itu? Ahaduha al-ismatu minal kufri wa taufiqil istiqamati ala tauhidi hatta takhruja ruhu wa huwa alal islam. Jadi yang pertama tasbit, perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, adalah di saat bertemunya malaikat maut ini. Yang pertama adalah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kekafiran. Artinya apa? Artinya di dalam menghadapi sakaratul maut, walaupun dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam tantangan pada saat itu, karena setan menggoda dari berbagai macam arah, yang intinya bagaimana supaya manusia ini mati kafir, supaya manusia ini mati bawa iman. Jadi cara menggoda manusia di saat sakaratul maut ini, ada setan ini seperti wajah ibunya, ada setan berubah seperti bapaknya, seperti gurunya, atau bahkan seperti teman baiknya. Intinya apa? Intinya setan ini menggoda agar supaya manusia tergelincir daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam keterangan kitab Daqaiqul Akhbar,
Jadi di saat sakaratul maut, orang itu sangat kehausan yang sangat luar biasa. Maka di tengah-tengah kehausan tadi, setan datang membawa satu gelas minuman. Dan sama setan diiming-imingin. Ya kalau bahasanya gini Pak, diiming-imingin gini. Di tengah-tengah orang yang haus diiming-imingin gini. Kamu mau nggak ini? Kamu kalau mau saya kasih. Tapi dengan catatan, kamu ucapkan bahwasanya Nabi Isa anak Allah. Kamu ucapkan bahwasanya Tuhan itu nggak ada. Yang penting bagaimana dibujuk oleh setan agar supaya dia itu kafir, dia itu keluar daripada iman. Nah makanya kalau seseorang tergoda dengan rayuan setan tadi sampai akhirnya dia menerima daripada segelas minuman yang ditawarkan oleh setan dan dia minum, maka dia meninggalnya dalam keadaan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang istiqomah mengamalkan amal soleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan perkataan yang kuat, perkataan yang kokoh di saat sakaratul maut, yaitu al-isnatu minal kufri, terjaga daripada yang namanya kekafiran. Wa taufiqil istiqomah, dan Allah berikan kekuatan untuk istiqomah. Istiqomah apa? Yaitu istiqomah atas tauhid. Karena di saat hidupnya dia istiqomah mengucapkan la ilaha illallah. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakinnya benar kepada Allah. Dia mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Dia melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini termasuk orang yang disebut istiqomah dalam tauhid. Tidak pernah dia mendahulukan yang lain. Kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun itu resikonya, dimanapun dia berada, apapun taruhannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap dinomorsatukan. Nah ini termasuk contoh orang yang istiqomah atas tauhid. Ya. Contoh sederhananya gini Pak. Misalnya dia dagang, lagi rame orang beli, tiba-tiba azan berkumandang. Makanya kalau orang istiqomah atas tauhid, istiqomah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bilang sama calon pembelinya, wahai saudara-saudara, sekarang azan berkumandang. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang wajib dari Allah. Maka dengan demikian, toko saya tutup sementara. Saya mau berjamaah ke masjid. Kalau saudara berkenan, yuk kita sama-sama sholat berjamaah ke masjid. Lah nanti setelah sholat berjamaah, baru toko saya buka kembali dan saudara saya layanin untuk belanja. Ini diantara contoh orang yang istiqomah tauhid Pak. Tapi kalau orang yang gak istiqomah atas tauhid, dia kadang beriman, kadang enggak, kadang melaksanakan perintah Allah, kadang enggak. Lah makanya walaupun dagangannya sepi, adzan berkumandang, dia mau ke masjid ragu, kalau saya ke masjid bagaimana dagangan saya? Kalau ada orang beli bagaimana? Masjid enggak, oh enggak, ya enggak. Sehingga dia kadang-kadang melaksanakan perintah, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena enggak istiqomah atas tauhid. Lah makanya yang dikehendaki dalam kehidupan ini, bagaimana kita istiqomah atas tauhid, istiqomah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kebaikan kepada kita dari dunia sampai akhirat. Sampai kapan istiqomah tadi? Hatta takhruja ruhuhu, sehingga rohnya keluar daripada jasadnya, wa huwa alal Islam, dan dalam keadaan pasrah Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa itu istilahnya tasbih yang pertama. Ya. Jadi istiqomah atas tauhid sampai akhirnya rohnya keluar daripada jasad, maka ucapan yang terakhir yaitu la ilaha illallah, udah langsung meninggal dunia. Inilah orang yang sukses yang sebenarnya seperti ini.
Dan ucapan kalimat tauhid itu di saat seseorang meninggal dunia itu kagak bisa dirancang. Kenapa? Karena orang mabuk, sakaratul maut, mabuk mati. Yang namanya orang mabuk itu gak sadar yang diucapin apa yang ada dalam hatinya. Makanya wajar kadang-kadang orang mau meninggal dunia yang diucapin, bagaimana istri saya masih muda kalau saya tinggalkan nanti, bagaimana perusahaan saya, bagaimana anak-anak saya masih kecil. Jadi yang dipikir yang lain-lain, tapi iman gak pernah terpikirkan. Kenapa? Karena itu yang ada dalam hatinya. Ini ada kisah nyata, Pak. Di suatu daerah, ini teman saya cerita gini. Jadi ada orang mau meninggal dunia, ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah, nggak bisa ngucapin. Bahkan mulutnya terkunci rasanya. Tapi anehnya, di saat dia mengucapkan kopi rokok itu fasih, Pak. Coba bayangkan. Jadi ucapannya kopi rokok. Kenapa? Kopi rokok yang ada dalam hatinya. Sehingga saat sekarat itulah yang diucapkan. Lah sedangkan kalimat Allah karena nggak ada dalam hatinya maka tidak terucap daripada bibirnya. Ya, makanya yang ada dalam hati kita itulah yang akan diucapkan di saat seseorang itu mengalami daripada yang namanya sakaratul maut. Ya. Nah, makanya orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang akan diberikan saat sakaratul maut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekafiran dan diistiqomahkan atas tauhid sehingga meninggalkan daripada dunia dan meninggalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayak mudah-mudahan Pak, kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah sehingga kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Dan usaha kita mulai sekarang bagaimana kita menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain. Terutama perintah sholat. Sholat jangan sampai dinomor sekiankan. Memang kadang-kadang orang bilang sholat kan nomor 2. Sholat nomor 2 itu memang urutan dalam rukun Islam, syahadat sholat. Tapi sholat ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang gak ada uzurnya. Dan orang yang siap melaksanakan sholat berarti memang orang yang beriman, yang syahadatnya udah mantap, yang tauhidnya udah mantap, baru dia akan siap melaksanakan dan menjaga daripada yang namanya sholat, kan? Karena jangan sampai kita sholat cuman sholatnya ini semau kita, ya. Karena yang namanya sholat ini sudah ada contohnya, ada perintahnya. Contohnya siapa? Nabi dan para sahabat. Perintahnya siapa? Perintah Allah. Makanya sholat ini Pak, untuk menjaga daripada kualitas, maka kita laksanakan dengan berjamaah. Kalau kita nggak berjamaah, sholat sendirian, sehebat apa sih kita? Walaupun misalnya kita hebat, khusyuknya bukan main, bacaannya bagus, toh kalau kita dapat cuma 1, itu kalau dapat tuh. Tapi kalau kita menjaga daripada berjamaah, walaupun misalnya kita nggak usuk, bacaannya pun asal-asalan, sekali sholat dapat 27 derajat, 5 kali sholat 135, belum lagi jabat tangan dengan saudara muslim, dosa berguguran, senyum saja sudah sedekah, dan lain-lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan gak ada uzurnya adalah sholat. Maka kalau kita belajar menjaga daripada sholat berjamaah di masjid di awal waktu, dengan harapan Allah jaga daripada kekafiran, Allah jaga sifat istiqomah sampai akhirnya meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Wasani antubashirul malaikati birrahmah. Jadi tasbih yang kedua adalah
Di saat sakaratul maut tadi, malaikat ini akan memberikan kabar gembira kepada dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Allah dihibur, Pak. Oleh malaikat dihibur. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur daripada orang yang beriman, yang istiqomah, yang ikhlas dalam beramal, dihibur oleh malaikat dalam kematiannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah dihibur, yang namanya orang dihibur kan biasanya senang. Sehingga walaupun sebenarnya sakit, karena dihibur jadi nggak sakit. Contoh gini aja, Pak. Misalnya sama-sama digigit, ya. Digigit istri sama digigit orang lain beda, Pak. Kalau istri yang gigit, walaupun sakit terasa nggak sakit tuh. Kenapa? Karena hiburan, menghibur gigitnya. Tapi coba lagi berantem digigit orang lain, sakit, Pak. Jadi diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sakaratul maut walaupun sakitnya itu sangat luar biasa, tapi terasa tidak sakit. Bahkan orang beriman ini saat sakaratul maut ini, yaitu rohnya ini dicabut oleh malaikat maut seperti mencabut rambut dari tepung, nggak terasa. Sakitnya nggak terasa. Kenapa? Terhibur. Terhiburnya dengan apa? Dengan keindahan surga yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang ini meninggal dunia. Ya. Makanya bahkan kalau orang ahli masjid, Pak. Jadi saat malaikat maut ini mau mencabut nyawanya, datang dulu ke masjid mampir. Nanya ke masjid, kamu tahu nggak dengan orang itu? Kenal nggak? Oh, saya kenal, dia baik orangnya, ahli masjid dia. Hati-hati kalau kamu nyebut dia, pelan-pelan, kasihan dia. Maka saat sakaratul maut ini, malaikat maut ini pergi ke tempatnya, maka disertai dengan malaikat-malaikat yang biasa menjadi teman di masjid. Malaikat yang biasanya menjadi teman saat taklim, saat sholat, saat zikir, saat sholawatan. Ini kan malaikat banyak menemani. Bahkan malaikat sampai ke sopnya Allah Subhanahu wa taala, ke arsy Allah Subhanahu sop itu malaikat. Cuman kan memang kita nggak ngelihat. Lah makanya saat orang ahli masjid itu meninggal dunia, maka malaikat yang biasa menjadi teman di masjid akan datang berbondong-bondong untuk menemani daripada orang yang sedang sakaratul maut tadi. Makanya malaikat ini mengusir daripada setan yang menggoda. Ada setan yang menggoda, diusir oleh malaikat, ayo kau pergi. Sehingga apa? Sehingga kalau bahasa kita, Pak, setan kecewa. Udah berusaha semaksimal mungkin, gak taunya orang ini matinya bawa iman. Kecewa banget itu setan. Jadi diusir setan oleh malaikat-malaikat yang menjadi teman di masjid. Lah yang masalah ini, Pak, kalau kita kadang-kadang ke masjid, kadang enggak, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Sehingga kita enggak punya teman istiqomah di masjid. Lah dikhawatirkan nanti kalau sakaratul maut ternyata malaikat yang biasa teman berzikir enggak ada yang datang. Kenapa? Enggak pernah ikut zikir di masjid. Malaikat yang biasanya menjadi teman saat taklim nggak datang ke rumahnya. Kenapa? Karena nggak pernah hadir dalam taklim. Malaikat yang biasanya menemani saat sholawatan nggak datang juga. Kenapa? Karena nggak pernah ikut sholawatan. Sehingga apa? Sehingga untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang sendirian. Kalau sudah berjuang sendirian, sedangkan dalam keadaan haus yang sangat luar biasa, setan ngiming-ngimingin minuman yang sangat sejuk, maka pada saat itu saudara bisa jadi lepas daripada kendali sehingga dia mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada meninggal suul khotimah. Wasalisu yang ketiga, ini tasbit yang ketiga,
ayyara mawdi'ahu minal jannah. Jadi tasbih yang ketiga di saat sakaratul maut, orang yang mau meninggal dunia tadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Ya. Jadi orang yang mau meninggal dunia, Pak, apa itu rohnya itu sudah ditenggorokan melihat tempatnya di surga. Sehingga apa? Sehingga dia ingin buru-buru keluar daripada jasadnya. Kenapa? Surga sudah menunggu dengan berbagai macam keindahannya. Di situ banyak bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang kecantikannya nggak ada bandingannya di dunia, yang manggil-manggil dia dengan rasa sukacita. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa melihat di saat apa itu sakaratul maut tadi. Nah, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tasbih yang ketiga, yaitu bisa melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya surga ini adalah harapan kita. Di akhirat cuma ada dua tempat, yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Kita hidup di dunia ini pada dasarnya kita berpacu ke surga atau neraka. Kita berjalan, kalau nggak berjalan ke surga, maka kita berjalannya ke neraka. Di saat seseorang ikut di jalan Allah, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berjalannya menuju surga. Tapi di saat seseorang ini ikut jalan yang lain, bukan ikut jalan Rasul, ikut jalan yang sesat, maka jalannya pun akan tersesat sampai akhirnya nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi dan rasul kepada manusia ini untuk mengenalkan manusia kepada Allah, agar manusia paham, agar manusia yakin, agar manusia kenal bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan manusia ada keyakinan yang kuat kepada Allah. Makanya dalam hidup kita ini kan perlu adanya keyakinan. Jangan sampai kita hidup nggak ada keyakinan. Kalau orang yang hidupnya nggak ada keyakinan, maka orang yang semacam ini mudah digoyah, mudah dipengaruhi. Ini orang yang hidupnya nggak ada keyakinan. Dia KTP-nya Islam, tapi gara-gara Indomie sebungkus itu bisa ditukar itu agamanya. Kenapa? Nggak punya keyakinan. Makanya di saat seseorang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini tidak akan mudah digoyang. Misalnya miskin banget, cuman keyakinannya kuat. Ada orang bawa uang 100 juta agar supaya meninggalkan sholat satu kali sholat saja, maka uang 100 juta akan ditolak. Kenapa? Keyakinannya kuat, Pak. Jangankan 100 juta, 1 miliar pun ditaruh di depannya, suruh meninggalkan sholat berjamaah, maka akan ditolak ini uang demi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena keyakinannya kuat. Tapi di saat seseorang itu keyakinannya lemah, jangankan uang 100 juta, Pak, dikasih uang 100 ribu aja goyang loh. Bener nih. Ya. Jangankan dikasih uang 100 juta, dikasih uang 100 ribu aja goyang keyakinan. Nah, maka disinilah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan daripada agama, mendakwakan keimanan kepada Allah, agar supaya di dalam hati manusia ini kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat seseorang ini keyakinannya kuat kepada Allah, di saat dia kaya sandarannya Allah, di saat dia senang nyandarnya kepada Allah, di saat sehat nyandarnya pada Allah, di saat sakit nyandarnya pada Allah, di saat miskin nyandarnya pada Allah. Bahkan dalam kondisi apapun, bahkan sangat terpuruk apapun, tetap menyandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, makanya kalau orang-orang yang keyakinan yang semacam ini orang-orang yang tidak mudah digoyang, tidak mudah dipengaruhi, dan bahkan tidak mudah menerima tawaran dan tidak takut kepada yang namanya ancaman. Siapa contoh yang semacam ini? Dulu kan ada sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak. Maka di awal keislamannya Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya. Karena yang namanya budak, Pak, budak ini kan milik tuannya. Nah, budak ini bisa dijual belikan, bisa disewakan, dan kerja cukup dikasih makan saja kayak binatang saja. Ini budak nih. Bilal bin Rabah seorang budak setelah keislamannya disiksa itu mati-matian. Dicambuk, digebukin, bahkan di saat siang di bawah teriknya matahari Bilal bin Rabah ditindih dadanya oleh batu yang sangat besar sambil dicambukin. Apa yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah yang satu. Nah, dengan siksa yang sangat pedih tadi, dengan harapan apa? Dengan harapan tuannya agar supaya Bilal ini kembali keluar daripada Islam dan kembali menyembah daripada yang namanya berhala. Tapi karena keyakinannya sudah masuk dalam hatinya, maka ahad, ahad, ahad. Dia nggak terkesan dengan apapun, hanya terkesan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat siksa yang sangat pedih, merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Keyakinannya kuat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Bahkan di saat dilemparkan dengan ketapel, dia melayang-layang. Maka malaikat yang bagian air mau nawarin supaya diturunkan hujan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Malaikat yang bagian angin menolong, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup sebagai penolong saya. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Karena menyerahkan kepada Allah, maka Allah yang turun tangan sendiri. Apa kata Allah kepada api? Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan sejahteralah bersama Ibrahim. Sehingga pada saat itu, Pak, api ini menerima perintah yang sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena melepaskan daripada ikatan-ikatan daripada Nabi Ibrahim itu. Jangan sampai satu bulu pun di tubuh Nabi Ibrahim ini terbakar oleh api. Api sangat berhati-hati melaksanakan perintah Allah, jangan sampai terbakar satu rambut pun. Sehingga dalam api tadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktunya makan, datang makanan. Ada buah, ada anggur. Sampai dalam satu riwayat menceritakan putri Namrud salah satunya ini melihat bagaimana kondisi Nabi Ibrahim di dalam api yang begitu enak, ya, begitu indahnya, makanan serba ada. Maka putri Namrud ini masuk Islam, Pak, ikut Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya saat ditanya, Nabi Ibrahim kapan masa kamu paling bahagia? Di saat di dalam kobaran api. Yang namanya kobaran api kan panas, tapi Nabi Ibrahim bahagia. Kenapa? Punya keyakinan kepada Allah. Malaikat pun mau nolong, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Cukup Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Jadi keyakinan-keyakinan yang semacam itulah yang memang seharusnya ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga dalam kondisi apapun kita tidak tergoyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan kita kaya, rajin ibadah kepada Allah. Dalam keadaan miskin, rajin ibadah kepada Allah. Dalam keadaan sehat, rajin ibadah kepada Allah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah kepada Allah. Pendek kata, dalam keadaan apapun tetap rajin menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cuman Pak, kan kadang-kadang ya yang terjadi pada kita ini, kalau saat miskin rajin banget ibadah, cuman giliran udah kaya dikit, udah mulai itu lupa. Banyak terjadi yang semacam itu. Makanya kadang-kadang orang miskin itu lebih baik daripada kaya. Kenapa? Karena saat miskinnya dia rajin ibadah, giliran ekonominya sudah membaik, maka sudah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang semacam ini, berarti dia kuat diuji dengan kemiskinan, tapi ternyata dia tidak kuat diuji dengan kekayaan. Orang yang kuat mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala saat miskin, dia rajin ibadah kepada Allah. Semakin kaya semakin dekat kepada Allah. Semakin kaya semakin dekat lagi kepada Allah. Atau bahkan saat kaya dia rajin kepada Allah, tiba-tiba diuji kemiskinan oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Semakin miskin semakin dekat kepada Allah. Kalau ada orang yang demikian, berarti orang ini ada tanda-tanda orang yang istiqomah dalam kehidupannya, yang keyakinannya tidak goyang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap Pak, mudah-mudahan ya keyakinan kita ini diberikan keyakinan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita enggak goyang. Sampai kapan? Sampai akhirnya roh kita ini keluar daripada jasad kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Karena jangan sampai Pak, kita hidup cuma sekali, tiba-tiba kita meninggalnya tanpa bawa iman. Jangan sampai kita hidup cuma sekali, gara-gara dunia kita tinggalkan sholat, gara-gara urusan dunia kita tinggalkan berjamaah, gara-gara urusan dunia kita gadaikan agama kita. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Seandainya kita jadi orang kaya, itu pun juga sementara. Jadi orang miskin juga sementara. Jadi orang sehat juga sementara, jadi orang sakit juga sementara, jadi pejabat juga sementara. Pendek kata, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, pada dasarnya dalam kehidupan kita ini hanya sifatnya sementara saja. Makanya saya ulangi lagi, bahwasanya tasbit di saat sakaratul maut, di saat bertemu dengan malaikat maut ini, yang pertama yaitu terjaga daripada kekafiran. Allah berikan taufik untuk istiqomah atas tauhid sampai akhirnya rohnya keluar daripada jasadnya dalam keadaan Islam. Yang kedua, diberikan kabar gembira rahmat oleh Allah, oleh malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.